seorang saudara seayah bisa dapat kalau tidak ada lagi al-ab, ayah. Ya. Supaya mudah saya contohkanlah ke saya. Misalnya saya punya saudara seayah, berarti saudara saya dari lain omak. Kapan saudara saya seayah tapi beda omak itu dapat? Pertama, kalau ayah saya sudah meninggal dunia. Saya meninggal nanti. Begitu saya meninggal, ya, kapan saudara seayah saya ini bisa dapat? Pertama, ayah saya sudah tak ada. Yang kedua, al-jad, kakek. Ayah saya tak ada, kakek saya pun sudah tak ada. Yang ketiga, al-ibn, anak laki-laki. Saya tak punya anak laki-laki. Saya tak punya ayah, saya tak punya kakek, saya juga sudah tak ada anak laki-laki. Yang keempat, ibnul ibn. Saya juga tak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki, udah meninggal dia duluan, tapi ada anak laki-laki dari dia, cucu laki-laki ada dari dia. Itu juga menjadi penghalang. Yang kelima, penghalangnya siapa? Al-akhus syakik, saudara kandung saya yang laki-laki. Saya punya abang saya masih hidup. Pada saat abang saya masih hidup, maka saudara seayah saya terhalang, tak dapat dia. Yang keenam, al-ukhtus syaqiqah. Ya, al-ukhtus syaqiqah asabah ma'al ghair. Saudari perempuan saya yang jumlahnya lebih dari 2. Jumlahnya lebih dari 2. Jadi saya punya kakak saya 3. Kakak nomor 1, kakak nomor 2, kakak nomor 3. Kalau saya punya kakak lebih dari 2, ya, maka itu juga menjadi penghalang bagi saudara seayah. Jadi ada 6, Bapak Ibu. Jadi cukup banyak penghalangnya ini. Jadi semakin jauh nasabnya, semakin jauh kedekatan, kekeluargaan, kekerabatan kita, maka tentu semakin banyak penghalang. Jadi kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, saudara kita meninggal, apakah ada kemungkinan kita ahli waris, tapi apakah ada kemungkinan kita untuk mendapatkan warisan? Maka tengok, kalau dekat awak saudara sama dia, bisa. Tapi kalau yang saudaranya kau sama yang meninggal ini, saudara dari mana? Yang penting saudara lah katanya. Yang penting, kalau sudah bilang yang penting saudara, udah susah lah itu. Saudara dari mana? Nenek kami dulu katanya. Oh, itu udah jauh kali itu. Nenek kami dulu, udah jauh. Kenapa? Semakin jauh persaudaraan kita secara nasab darah, maka akan semakin banyak penghalang. Macam ini aja lah. Kalau ini dipikir-pikirkan masih dekatnya ini. Saudara laki-laki seayah, kan masih dekatnya itu. Cuman beda omak saja. Satu ayah, cuman beda omak. Itu saja udah sampai 6 penghalangnya. Jadi kalau ada saudara awak seayah, tapi masih ada yang 6 ini sama kita, meninggal saya, yang 6 ini salah satu dari yang 6 ini masih hidup, maka saudara seayah saya terhalang. Walaupun saudara awak sama dia, maka dia terhalang. Siapa saja tadi? Ayah, kakek,
anak laki-laki, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ada saudara saya laki-laki kandung, baru ada saudari perempuan saya kandung yang jumlahnya lebih dari 2. Baik, kita masuk contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Meninggal seorang istri, ahli warisnya berarti suami, ibu, ayah, sama saudara laki-laki ayah. Baik. Berapa bagian suami, Bapak Ibu? Kalau posisinya seperti ini, berapa bagian suami? Istri meninggal, ahli waris cuma ada suami, ibu, ayah sama saudara laki-laki. Berapa suami? Setengah. Kenapa setengah? Karena istri tidak punya anak. Nah, jadi Bapak Ibu ketika melihat waris, maka tengok dulu ahli warisnya. Suami, ibu, ayah, saudara seayah. Oh, berarti tak ada anak. Bagian suami kalau tidak ada anak, maka bagiannya adalah setengah. Kemudian ibu bagiannya adalah seperenam. Ya. Ibu sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena juga tidak ada keturunan. Ibu itu bisa dapat sepertiga, bisa juga seperenam. Sedangkan ayah sisa. Ya, karena tidak ada keturunan. Sedangkan saudara seayah, apa dia posisinya, Pak? Iya, terhalang, mahzub, tidak mendapatkan. Kenapa? Karena ahli warisnya ada ayah. Ayah inilah yang menjadi penghalang saudara seayah untuk bisa mendapat harta. Tapi kalau sudah meninggal ayah ini tadi, ibu ahli waris, maka ibu tidak menghalang. Tapi karena ayahnya masih hidup, maka saudara seayah ini terhalang. Baik, ini contoh pertama. Contoh kedua, meninggal seorang suami. Ahli warisnya bintun, anak perempuan. Kemudian ada kakek. Kemudian ada saudara seayah. Baik. Bapak Ibu, contoh kasus yang kedua, ini ada saudara seayah. Meninggal seorang suami, ahli warisnya cuma ada satu anak perempuan sama kakeknya masih hidup. Berarti ayah omaknya sudah meninggal, tapi kakeknya masih hidup, panjang umur. Sama yang ada cuman saudara seayah. Berapa bagian anak perempuan? Masih ingat Ibu? Oh, Bu. Masih ingat Ibu? Oh, kurasa udah gak ingat lagi. Yang ingat Ibu nih kurasa harga emas hari ini, ya kan? Nah, anak perempuan itu 3 bagiannya Bapak Ibu. Kita ulang dikit ya. Anak perempuan itu bagiannya ada 3. Jadi Ibu kalau sekarang ini posisi Ibu adalah sebagai anak perempuan, ingat berapa bagian kalau meninggal ayah omakku. Kalau meninggal ayah omakku, aku anak perempuan. Pertama, anak perempuan bagiannya bisa setengah.
Setengah dari harta ayah omaknya bisa dia dapat. Kapan itu? Kalau dia anak tunggal. Kalau dia anak tunggal, cuman satu itulah anak ayah omaknya, perempuan pula. Maka bukan semua harta sama dia, tapi dia cuman dapat setengah. Udah. Kemudian anak perempuan bagiannya bisa jadi 2/3 dari harta. Kapan anak perempuan dapat 2/3 dari harta? Kalau anak perempuannya cuma 2 orang. Anak uak laki-laki sama uak perempuan cuma punya 2 anak dan dua-duanya perempuan. Maka 2/3 dari harta ayah omaknya untuk 2 anak perempuan itu. Ya. Tapi kalau anak uak laki-laki dan anak uak perempuan itu ada laki-lakinya, ada perempuannya, sepasang misalnya, anak nomor 1 laki-laki, anak nomor 2 perempuan, maka kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan itu bagiannya setengah dari anak laki-laki. Kuncinya itu, kalau maka anak perempuan posisinya setengah dari bagian anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki dapat 100, anak perempuan cuma dapat 50. Jadi ingat Ibu, anak perempuan itu bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3, bisa dapat setengah dari bagian laki-laki, sisa dari harta. Baik, jadi kalau kayak gini, berapa bagiannya nih Bu? Pak? Berapa? Setengah, karena anak perempuannya cuma 1, berarti anak perempuan setengah. Kakek sisa, karena tak ada anak laki-laki. Sedangkan saudara seayah tidak dapat, terhalang. Siapa yang menghalanginya? Kakek. Saudara seayah yang laki-laki terhalang karena adanya kakek. Jadi kakek ini juga merupakan penghalang saudara laki-laki untuk mendapatkan harta. Begitu juga dengan contoh yang lainnya Bapak Ibu, ya. Penghalang yang ketiga ada anak laki-laki. Ya, anak penghalang keempat cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kelima saudara laki-laki kandung. Yang keenam adanya anak perempuan yang lebih dari 1 orang. Baik. Berikutnya, kalau tadi pembahasan kita adalah saudara laki-laki seayah, sekarang ibnu al-akhus syakik, anak laki-laki saudara kandung. Anak laki-laki dari saudara kandung. Berarti apa namanya nih Pak? Kemanakan. Saya punya abang. Abang saya punya anak laki-laki. Itulah dia nih. Berarti kemanakan laki-laki. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Penghalangnya lebih banyak. Penghalang dari anak laki-laki dari saudara laki-laki ada 8. Saya meninggal. Pada saat saya meninggal, saya punya kemanakan laki-laki dari abang saya. Kapan kemanakan laki-laki saya ini bisa dapat? Kalau yang 6 orang ini sudah tidak ada. Siapa dia? Pertama ayah, kedua kakek, yang ketiga anak laki-laki, yang keempat cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang kelima saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan,
kemudian tidak ada saudara seayah, kemudian tidak ada saudari seayah. Bertambah jadi 8. Jadi ketika yang 8 ini tidak ada, barulah kemanakan dapat. Ini banyak kasus ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena biasanya banyak di antara kita kaum muslimin ini, orang-orang kaya lah terutama, karena kalau tak kaya apa pula yang hendak dibagi kan begitu. Karena ada juga yang pernah datang sama saya mau berbagi, konsultasi waris. Datang, Ustaz, macam mana ini Ustaz? Ada harta, kebetulan ini ceritanya dari omak kedua. Jadi ayahnya 2 istrinya. Jadi yang datang sama saya ini dari istri pertama, sementara istri kedua masih hidup. Harta berarti dikuasai siapa itu Pak? Istri, jelas istri kedua yang menguasai harta. Jadi datanglah anak ini ke emak tirinya, emak sambungnya, meminta bagian. Begitu datang minta bagian, karena selama ini tak pernah nampak, selama ini tak pernah berkunjung segala macam silaturahim. Terakhir si emak tirinya ini tak mau membagi bagian yang harusnya menjadi bagian anak dari istri pertama. Harusnya dia harusnya mendapat sekitar 50 jutaan. Setelah dibagi-bagi, setelah dihitung, harusnya dia mendapat 50 juta. Tapi si emaknya ini, emak tirinya ini cuman mau mengasih 20 juta. Cuman 20 juta lah yang mau dikasihnya sama aku Ustaz. Sementara bagianku 50 juta. Jadi macam mana ini Ustaz katanya? Begini Bang, yang namanya waris, kalau masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan, selesaikan secara kekeluargaan. Udah Ustaz, itulah hasil musyawarahnya. Aku bagian 10 juta dari harta itu. Tapi tak mau dia mengasihnya 50 juta, cuman 20 lah mau dikasihnya sama aku. Jadi kalau sudah buntu secara kekeluargaan, ini kan buntu Len. Jatah awak 50, cuman dikasih kawan 20, kan berarti buntu Len. Kalau memang buntu, maka solusinya adalah bawa ke pengadilan agama. Bawalah Bang. Karena kalau sudah tak bisa pula musyawarah mufakat, maka jalan berikutnya adalah pengadilan. Begitu ya Ustaz? Iyalah. Cuman Bang, aku bilang sama dia, cuman Bang, Abang pikir-pikir juga lah. Cuman 50-nya dapat Abang. Kalaupun Abang menang. Kalaupun dia menang di pengadilan, cuman dapat 50. Biaya Bang menyewa pengacara, biaya uang di pengadilan, udah berapa itu aku bilang. Iya kok menang. Sompat sudah tak menang, kalah pula. Terakhir apa? Yang 20 juta lewat, tambah membayar pengacara sama pengadilan. Udahlah aku bilang. Jadi macam mana menurut Ustaz? Kalau menurutku daripada ke pengadilan Abang jong, kan jong lah namanya itu. Yang 20, mana mungkin dikasih omaknya lagi yang 20 itu? Aku kasih 20 melawan pula kau kata omaknya kan? Balang main-main kita di pengadilan, menang pula omaknya. Ya, terakhir 20-nya tak dapat, membayar pula lagi pengacara sama pengadilan. Jadi macam mana Ustaz? Udahlah Bang, terima saja yang 20 itu aku bilang. Terima saja yang 20 itu. Udah dapatin itu. Soalnya dia selama ini enggaknya lagi sama ayahnya, enggaknya lagi sama omaknya. Udah jauhnya dia. Pala meninggal. Datang dia meninggal ayahnya dapat 20, kan dapatin itu. Walaupun sebenarnya mamanya tetap berdosa. Biarlah berdosalah dia. Cuman bagian awak tetap awak dapat 20. Kalau tak ikhlas awak yang 30 tadi,
si omak berdosa. Tapi kalau misalnya awak ikhlas, udahlah. Walaupun bagianku 50, tapi karena aku jarang jumpa sama ayah, tak pernah ngurus ayah waktu sakit, omakku yang mengurusnya, udahlah, ku ikhlaskanlah yang 30 itu, biarlah itu untuk omakku, capek-capek dia waktu mengurus ayah. Kalau ikhlas kita, si omak tak berdosa. Tapi kalau tak ikhlas awak, yang harusnya awak terima 50 tapi cuma dikasih omak itu 20, si omak yang berdosa, biarkan dia berdosa, yang 20 tetap ambil. Kenapa? Daripada tak dapat sama sekali. Mati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kejadian-kejadian begitu terkait masalah ini. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ya, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki yang meninggal kakek, turun ke anak, di tataran anak harta enggak juga dibagi-bagi karena saking banyaknya. Udah, ini kelapa sawit jangan ada dibagi-bagi, jangan dijual, kelola bersama, ya, hasilnya kita bagi-bagi, tapi bukan sawitnya yang kita bagi, bukan tanahnya yang dibagi, tapi hasilnya. Banyak begitu, Pak? Banyak yang masih begitu. Udah pada tataran anak aman, turun ke tataran cucu. Kalau sudah turun ke tataran cucu ini hendaknya pernah kenal dia sama kakeknya, sama atoknya pun hendaknya tanda dia. Kenapa? Atoknya dulu meninggal waktu dia masih kecil. Begitu pada tataran cucu, sinilah mulai bergejolak. Macam mananya tanah kakek kita itu? Macam mananya? Kenapa? Karena orang itu sudah melihat ini harta atok banyak, setelah kelapa sawit atok luas. Kenapa cuman incek itu yang menguasai? Terakhir cucu dari incek itu saja yang menguasai. Kita kan cucu atok juga. Kenapa kita nggak dapat bagian? Rusuh, ya, rusuh. Maka di sini kita lihat kapan anak laki-laki dari saudara laki-laki bisa dapat. Ini inceknya meninggal. Kalau inceknya ini meninggal, apakah kemanakan dari saudara laki-laki inceknya ini bisa dapat? Bisa, asalkan sudah meninggal ayahnya, meninggal kakeknya, meninggal anak laki-lakinya, meninggal cucu laki-laki dari anak laki-laki, meninggal atau tak ada lagi saudara laki-laki kandung, atau tak ada lagi saudarinya kandung, atau tak ada lagi saudara seayah, tidak ada lagi saudari seayah. Banyak penghalangnya. Jadi kalau sudah 7 ini, 8 ini tak ada, maka ada kemungkinan anak laki-laki dari saudara laki-laki bisa dapat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kaji kita subuh kali ini, ya. Orang-orang yang terhalang. Jadi jangan kita pikir ahli waris